Pemirsa, indeks harga saham gabungan pagi hari ini bergerak melemah. Faktor apa saja yang menyebabkan pelemahan pada indeks harga saham gabungan dan bagaimana arah pergerakannya sepanjang hari ini? Kita akan segera bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia untuk informasi selengkapnya. Jessica, 2 hari kemarin IHSG ditutup melemah dan hari ini juga kembali melemah. Apakah pelemahan akan berlanjut atau ada potensi rebound, Jessica? Dan faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan indeks? Ya, Mercy, untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini memang akan melanjutkan pelemahan yang terjadi pada awal pekan ini. Untuk pergerakannya sendiri pada pagi hari ini sudah melemah 0,27% di level 6.854 dengan trading value atau nilai transaksi pada pagi ini sudah mencapai 1,2 triliun. Mercy, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan, dari domestik ada sentimen neraca pembayaran Indonesia. Untuk sepanjang tahun 2022, surplusnya hanya 4 miliar dolar Amerika Serikat. Ini turun dibandingkan di tahun 2021 yang posisi surplusnya mencapai 13,5 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian pergerakan indeks harga saham gabungan memang dari awal pekan hingga saat ini terus mencatatkan koreksi karena tertekan sentimen eksternal, yaitu para investor yang wait and see karena nanti malam akan ada keterangan atau ada rilis dari risalah The Fed untuk keterangan di bulan Februari ini yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, dan tentunya yang paling ditunggu oleh para investor adalah kebijakan The Fed untuk bulan Maret mendatang karena diprediksi akan ada kenaikan suku bunga acuan The Fed yang lebih agresif lagi untuk bulan Maret 2023. Namun kita akan pantau bersama apakah benar nanti malam The Fed akan memberi sinyal kalau di bulan Maret akan lebih agresif lagi menaikkan suku bunga acuannya atau tidak. Ini juga sejalan karena pada pekan lalu ini pejabat The Fed memicu kekhawatiran para investor. Salah satunya ini Presiden Fed St. Louis, James Bullard, yang menyampaikan pada pekan lalu ia sebetulnya setuju apabila The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Kemudian juga berdasarkan pantauan pada Fed Watch dari CME Group, kalau 76% investor ini sudah mempricing kenaikan suku bunga acuan The Fed pada bulan Maret 2023 mendatang ini akan sebesar 50 basis poin karena melihat data-data perekonomian di Amerika Serikat yang masih terpantau cukup menguat. Dan sentimen ini tidak hanya mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, namun juga mempengaruhi pergerakan bursa secara global. Yang pertama, kita akan pantau untuk pergerakan bursa di Amerika Serikat. Untuk pergerakan bursa di Amerika Serikat ini rata-rata menurun hingga 2%. Dow Jones melemahnya 2,06%, kemudian ada S&P 500 juga turun 2%, dan Nasdaq yang terkoreksinya paling dalam ini di 2,5%. Penurunannya pada penutupan tadi malam. Tidak hanya dipengaruhi adanya sentimen para investor yang wait and see dan juga sudah mempricing kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, namun para investor juga melihat imbal hasil dari Treasury Amerika Serikat untuk yang 10 tahun ini naik 8 basis poin sehingga posisinya berada di level 3,91%, sedangkan untuk imbal hasil yang 2 tahun ini posisinya berada di level 4,7%. Dan sentimen ini justru menekan atau mendominasi pergerakan bursa secara global. Padahal ada sentimen positif dari Amerika Serikat, yaitu terkait dengan PMI manufaktur dan jasa yang baru saja dirilis oleh S&P. Ini tercatat untuk bulan Januari berada di level ekspansif, yaitu di 50,2. Ini lebih tinggi dibandingkan pada bulan Desember yang posisinya berada di level 46, maksud kami di bulan Januari yang posisinya berada di level 46,8. Dan sentimen adanya para investor yang wait and see dan juga mempricing suku bunga ini juga turut mempengaruhi pergerakan bursa di Eropa, Mercy. Untuk pergerakan bursa Eropa juga sama seperti pergerakan bursa Amerika Serikat yang melemah. FTSE pelemahannya 0,46% dan juga The DAX Jerman yang turun 0,5%. Dan pergerakan untuk bursa Asia pada pagi hari ini juga kompak mencatatkan pelemahan. Nikkei melemah 1,39%, Hang Seng juga turun, dan Straits Times ini sama Hang Seng penurunannya sama 0,17% pada perdagangan pagi ini, dan kita akan terus pantau bagaimana perkembangannya hingga nanti. Meskipun ada sentimen negatif para investor yang wait and see, sebetulnya hari ini para investor juga melihat perdagangan di bursa terutama pada emiten yang masuk pada bisnis kendaraan listrik, terutama dari Indika Energy
Energy, TBS Energi Utama, Gaya Abadi Sempurna, dan juga Wijaya Karya, karena baru saja ada rilis dari pemerintah terkait insentif kendaraan listrik. Ini setidaknya ada 4. Yang pertama terkait adanya pajak pertambahan nilai atau PPN ini sebesar 1%, adanya subsidi pembelian motor listrik, dan juga target dari 50.000 unit motor konversi pada tahun 2023. Ini diharapkan bisa menjadi sedikit penggerak atau penahan dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang melemah pada perdagangan pagi ini. Dan untuk sepanjang hari ini, analis memprediksi pergerakan indeks harga saham gabungan akan berada di rentang 6.826 hingga 6.932. Merci. Ya, Jessica, pelaku pasar masih menunggu bagaimana arah kebijakan The Fed pada bulan Maret mendatang, bagaimana dampaknya pada nilai tukar rupiah. Kalau saya lihat saat ini dolar indeks cenderung melemah, apakah artinya terjadi penguatan pada nilai tukar rupiah, Jessica? Betul, Mercy, kalau kita pantau untuk pergerakan indeks dolar pada pagi hari ini melemah 0,11%, meskipun posisinya masih berada di level 104. Namun sayangnya pelemahan pada indeks dolar ini tidak membuat penguatan pada nilai tukar rupiah. Karena nilai tukar rupiah berdasarkan pantauan kami pada pagi hari ini sudah melemah 0,2%. Lebih tinggi pelemahannya, padahal di satu sisi ada indeks dolar yang melemahnya 0,11%. Sehingga posisi untuk nilai tukar rupiah pada pagi hari ini berada di level 15.190. Ini masih disebabkan para investor yang wait and see pada hasil risalah The Fed yang akan disampaikan nanti malam, terutama mengingat adanya rilis pada pekan lalu yang menandakan perekonomian di Amerika Serikat masih cukup kuat. Ini mulai dari indeks harga produsen yang posisinya masih naik 0,7% secara bulanan, kemudian dari inflasi di Amerika Serikat di bulan Januari masih di atas perkiraan pasar di level 6,4% secara tahunannya, dan juga adanya lapangan pekerjaan atau jobless claim-nya ini juga masih penurunannya belum terlalu signifikan karena pada pekan yang berakhir di tanggal 11 Februari 2023 ini masih tercatat di 194.000 klaim pengangguran. Ini hanya ada turun 1.000, sehingga ini ada ekspektasi kalau The Fed akan lebih agresif lagi untuk menaikkan suku bunga acuannya. Meskipun Gubernur The Fed Jerome Powell ini sudah menyampaikan kalau saat ini Amerika sudah memasuki area disinflasi, terutama dari sektor jaksa. Namun kita akan melihat bagaimana kepastiannya nanti malam, terutama setelah ada rilis terkait dengan perekonomian di Amerika Serikat pada pekan lalu. Dan untuk perdagangan nilai tukar rupiah pun pada hari ini juga masih diprediksi melanjutkan pelemahan, Mercy. Setidaknya akan ada di rentang 15.100 hingga 15.250. Dan kami juga memantau untuk sejumlah harga komoditas. Yang pertama untuk pergerakan harga emas. Kalau indeks dolar yang melemah 0,11% tadi tidak mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah, namun ini berhasil mempengaruhi pergerakan harga emas, terutama COMEX Gold, yang pada pagi ini menguat 0,08% di level $1.843 per troy ounce. Namun sayangnya ini tidak banyak berdampak pada pergerakan emas antam, karena emas antam pada pagi hari ini terpantau turun 0,4% di level Rp1.019.000 per gramnya. Sementara itu, untuk pergerakan harga minyak mentah dunia pada pagi hari ini masih mencatatkan pelemahan. Padahal kalau kita lihat di 2 hari awal pekan ini sudah ada penguatan hingga 3%. Namun pada pagi hari ini WTI terpantau melemah 0,24%, posisinya di level $76,16 per barrelnya. Sedangkan untuk Brent pelemahannya 1,21%, posisinya di level $83,05 per barrelnya. Untuk pergerakan harga minyak mentah dunia memang masih cukup mix, terutama dengan adanya Rusia yang berencana untuk memangkas supply atau maksud kami produksi minyak mentah ini sebesar 500.000 barrel per harinya, atau ini setara dengan 5% produksi dari Rusia. Ditambah dengan adanya ini merupakan balasan bagi negara barat yang sudah memberikan price cap atau adanya pembatasan harga untuk menekan adanya pergerakan dari harga minyak mentah dunia yang dinilai cukup tinggi secara signifikan. Kemudian memang ini juga ditambah dengan adanya sentimen yang pada bulan Oktober lalu OPEC Plus ini memutuskan untuk sepanjang tahun 2023 memangkas produksinya sebanyak 2 juta barrel per hari. Namun kita akan terus pantau, Mercy, bagaimana sentimen tadi mempengaruhi pergerakan pasar sepanjang hari ini. Demikian, Mercy.